A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke Cikini di saat panik. Jadikan Ramadan kali ini lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita karena kita masih berada di bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan hidangan spesial. Kalau beberapa hari yang lalu kita melihat bagaimana ada yang sudah dipanggil oleh Allah, maka sudah selesai hari. Beberapa hari yang lalu di berita ada yang meninggal, ia sudah selesai perjalanannya. Tapi hari ini kita masih bisa bernapas, bisa menyimak video ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kita. Apalagi ini adalah bulan yang berkah, segala amal kita menjadi berlipat. Yang tadinya sunnah menjadi wajib dan seterusnya. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang lalu. Kalau tahun lalu kita masih sholat hanya wajibnya saja, maka tahun ini jadikan sholat sunnah itu menjadi kebutuhan. Kenapa? Karena sholat sunnah dihitungnya wajib, teman-teman. Bukan hitungan seperti biasa di bulan selain Ramadan. Yang sunnah kayak 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan salat-salat yang lainnya yang ketika kita lakukan akan mendapatkan pahala wajib. Kalau tahun lalu mungkin kita belum biasa salat duha, maka hari ini tambahkan dengan salat duha. Qiyamul lailnya setelah salat tarawih di masjid bisa ditambahkan di rumah ketika menjelang sahur, dan seterusnya. Kalau tahun lalu sedekahnya cuma ke masjid, maka tahun ini sedekahnya bisa ditambahkan ke setiap orang. Yang kita temui, kita bersedekah. Kalau ada cuan yang disedekahkan, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada, apa kata Rasulullah? Tabassumuka li akhika sadaqatun. Senyummu kepada temanmu adalah sedekah. Nah, oleh karenanya kita bisa maksimalkan, bisa tambahkan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun lalu tilawahnya hanya 1 juz sehari, hanya 1 kali hatam dalam sebulan, maka boleh tambahkan hari ini menjadi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya, agar menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu istrinya baru 1, maka tahun ini maksimalkan istri yang 1 itu dengan rasa cinta kita, dengan kebahagiaan yang maksimal kepadanya. Karena ketika kita maksimal memanfaatkan atau mensyukuri apa yang ada, apa pesan dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, akan aku tambahkan, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, nih azabku sangatlah pedih. Nah, kita bersyukur dengan yang satu ini, dengan memberikan yang terbaik kepada istri kita. Kita membuat dia bahagia. Hanya dia satu-satunya yang membuat kita senang di dunia ini. Maka ketika seorang istri itu senang, maka dengan janji Allah tadi, Allah bisa membolak-balik hati setiap wanita yang ia tadinya hanya ingin memiliki sendiri, ia akan berbagi dengan sesama komunitasnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat ibu-ibu, buat para istri, jangan baper dengan kata-kata ini, karena memang para ibu, para istri itu diciptakan 2 kali lipat daripada laki-laki. Kalau logikanya 1:1, maka bagaimana kisahnya para wanita yang ia tidak mendapatkan pasangan? Nah,
Saya hanya ingin membuat ibu-ibu tenang, ibu-ibu merasa nyaman. Kenapa? Karena sejatinya kalau seluruh manusia dan jin itu bersatu padu ibu-ibu, gak akan pernah yang namanya poligami itu terjadi tanpa izin Allah. Tapi kalau misalkan Allah yang sudah mengizinkan, mau bagaimanapun seluruh manusia dan jin berusaha untuk menghalangi, maka akan terjadi. Nah, ini juga bisa kita hubungkan dengan Pilpres hari ini. Bagaimana 3 calon presiden, ada yang sudah berusaha untuk menang 1 putaran, ada yang berjalan dengan cara yang disukai, ada yang berjalan dengan kecurangan. Dan itu semua adalah tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Jadi buat para pendukung paslon 1, 2 maupun 3, tenang aja, ojo ngoyo. Yang namanya presiden siapa nanti udah Allah takdirin, udah kelas. Siap mau 1, mau 2, ada 3, yang jelas siapapun nanti yang jadi presiden, dia akan berjuang untuk rakyat Indonesia, bukan buat dirinya sendiri, apalagi komunitasnya, apalagi buat orang-orang segelintir yang hanya bekerja di balik layar memerintahkan, dan dia bekerja bagaikan wayang di tangan seorang pawangnya. Dia melakukan sesuatu tanpa hatinya, tanpa keluar dari keinginannya, melainkan keluar dari keinginan sang dalang. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mumpung masih di tahun yang berkah ini, di bulan yang begitu agung ini, yuk kita berdoa bersama, mudah-mudahan yang nanti jadi presiden adalah seorang presiden yang benar-benar ia melakukan amanahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridu hadzal akhirati nazillahu fi harthi." Para siapa yang menginginkan keuntungan dunia, akhirat akan kami tambahkan padanya. "Wa man kana yuridu hadzal dunya nu'tihi minha." Dan barang siapa yang ingin keuntungan dunia, akan kami berikan sebagiannya. "Wa ma lahu fil akhirati min nasib." Dan tidak ada bagian baginya di akhirat nanti. Nah, kalau presiden kita keuntungan dunia yang dicari, maka Allah berikan setengahnya. Maka apa jadinya kalau misalkan seorang presiden tidak Allah maksimalkan, kan dia hanya menginginkan masalah dunia saja, bukan akhiratnya, maka itu juga akan berdampak kepada kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karenanya, yuk mumpung masih di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, kita sama-sama berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang terpilih nanti adalah seorang presiden yang benar-benar harapan kita juga adalah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin kita bersama. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.